Jadi ini saya cerita sedikit bahwasanya di beberapa lapas ya atau LP di luar negeri itu justru kosong. Nah di Tasik saja. Oh di Tasik ya. Misalkan kapasitas Dokar ya. Iya, kapasitas 80 sekian, tapi di sana sudah mencapai 400 lebih laporan dan pengaduan. Kalau laporan biasa masyarakat kan yang melaporkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanja, selamat malam. Alhamdulillah di malam hari ini saya bisa menjumpai Kanja di acara yang biasa kami gelar setiap malam Jumat atau Kamis malam, yaitu Sipakum, siaran paham hukum kerjasama Radio Purbasora 105,7 Pas FM, dan di Sugomipo Kabupaten Tasikmalaya, juga Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan sekarang masuk edisi Kamis 29 Agustus 2024 atau bertepatan di malam yang ke-25 Sopar 1446 Hijriah. Kanja, alhamdulillah narasumber yang hadir malam hari ini tidak tanggung-tanggung. Beliau adalah ketua yang baru ya, ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang baru, dan nanti saya akan perkenalkan dulu karena tidak kenal maka tidak sayang, dan mari kita sayangi semuanya ya agar pengadilan kita betul-betul bisa berjalan penuh dengan keadilan. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, siapa beliau? Beliau adalah Bapak Khairuman Pandu Kesuma Harahap SHMH. Nah, kalau ada harahapnya sudah pada tahu ya, kayak orang Tasik Pak, sudah pada tahu ya harahap itu dari mana gitu. Baik, assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, selamat datang di Tasikmalaya. Terima kasih. Hatur nuhun. Aduh, akhirnya keluar juga nih. Walaupun baru bertugas di Tasikmalaya ini, berapa lama? Kalau hitungan hari, berarti 1 bulan kurang 2 hari. 1 bulan kurang 2 hari ya. Kurang 48 jam ya. Saya tak mau kawan nih. Baik, malam hari ini kita akan berbicara mengenai ya sesuai tema tentang restoratif ya. Iya, baik aja. Tapi sebelum itu juga asli kelahiran Medan ya. Kelahiran Banjarmasin. Cuma keturunan gitu ya. Keturunan. Iya. Ketanjakan enggak? Ketanjakan. Tapi asli ya orang tua dari orang tua satu ayah atau bapak Batak, sementara ibu Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gitu ya. Istri Jawa. Istri Jawa. Waduh. Indonesia. Iya, Indonesia banget ya. Bineka Tunggal Ika ya. Jadi di anak Ika-nya ya. Iya. Kayaknya nama Ika untuk anak pas sekali. Anak saya pejabat. Oh, pejabat ya. Peranakan Jawa Barat. Oh, peranakan Jawa Batak ya. Baguslah menemukan sesuatu yang baru ya. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, yang kami bicarakan malam hari ini mengenai restoratif justice ya. Baik Kanca, apa itu restoratif justice ini ya? Lebih dalam lagi akan disampaikan langsung oleh Ketua Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya ya, sebagai pembuka nih ya, sarapan kayaknya kalau pagi itu ya, karena jumpa perdana nih ya. Oke, apa itu Pak Ketua? Iya, jadi restoratif justice atau RJ itu sebuah pendekatan dalam perkara penanganan tindak pidana ya, yang melibatkan semua pihak yang terlibat, bahkan tokoh masyarakat juga ikut terlibat di dalamnya, dalam rangka mengupayakan tujuan pemulihan. Jadi kalau sistem peradilan klasik itu kan lebih kepada
pembalasan. Ya, sementara ini lebih kepada pemulihan agar semuanya bisa harmonis. Ekstrim kembali. Sekali itu tadi dengar pembalasan ya, kayak apa gitu ya, hukum karma gitu mungkin, atau apa ya, hukum rimba ya, pembalasan gitu. Tapi ini ya mungkin nanti terkait dengan pemulihan dan lain sebagainya itu ya. Ya, antara korban dan pelaku ya, kemudian juga masyarakat juga bisa ikut andil di sana dalam katakanlah penerimaan terhadap pelaku kembali ke masyarakat, kemudian korban itu juga mendapatkan semacam tidak sekedar misalkan kompensasi, tapi juga merasa restitusi nyaman seperti itu. Nyaman. Yang dicari kan kenyamanan ya. Tapi kok bisa ada ya istilah ini ya, kenapa kok bisa gitu? Mungkin ada yang melatar belakangi. Betul. Jadi ini saya cerita sedikit bahwasanya di beberapa lapas ya atau LP di luar negeri itu justru kosong. Kosong ya? Ambil contoh, saya kan pernah mengikuti Bintek terkait ini, jadi yang melibatkan para penegak hukum. Seperti di Norwegia, Belanda itu malah kosong. Iya, tidak ada penghuninya. Sementara di negara kita justru penuh, kredit malahan. Seperti di mana lapas Cilacap, Nusa Kambangan. Nusa Kambangan, atau yang terdekat kemarin saya ke sana di Tasik saja. Di Tasik ya. Misalkan kapasitas Dokar, ya? Iya, kapasitas 80 sekian, tapi di sana sudah mencapai 400 lebih. Kredit ya, bisa kredit enggak ya? Nah, itu malah potensi kalau sampai 500 biasanya agak panas, malah berbahaya malah untuk lapasnya sendiri. Iya. Jadi dari situlah berangkat pemikiran bahwasanya tidak semua pelaku tindak pidana itu dihukum atau dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ada penanganan yang sifatnya musyawarah mufakat, baik korban maupun pelaku, juga orang tua kalau ini melibatkan perkara anak. Nah, ini diupayakan semaksimal mungkin agar bisa terjadi tidak perlu masuk ke dalam penjara, tapi cukup misalkan tetap dihukum, tapi hukumnya bukan pemidanaan penjara, tapi misalkan bersyarat, atau disesuaikan saja dengan masa tahanan yang telah dijalani, seperti itu, atau dikembalikan kepada orang tua untuk dibina lebih lanjut untuk anak, misalkan seperti itu. Untuk anak. Dan untuk lapas khusus untuk anak di Tasikmalaya belum ada ya? Ada, betul. Jadi terkadang mohon maaf, pemerintah membuat peraturan, perundang-undangan, sarana prasarananya belum memadai. Ya kita tetap jalan saja, karena kan istilah sebuah perkara itu harus terus jalan sampai dengan proses yang terakhir. Mungkin lama-kelamaan nanti akan terpenuhi, karena memang dari segi sarana prasarana semakin lama memang semakin ketersediaannya semakin ada. Cuman perlu waktu sepertinya. Nah, beberapa negara telah menyusun undang-undang yang secara khusus mengatur penerapan restorasi justice ini ya dalam sistem peradilan pidana atau perdata ya. Nah, untuk Indonesia sendiri sejak kapan? Jadi sementara ini untuk peraturannya masih berjalan sendiri-sendiri. Misalkan di kepolisian itu ada peraturan Kapolri kan, Perkap, kemudian di kejaksaan itu ada peraturan Jaksa Agung. Nah, ini untuk Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya itu menerbitkan Perma nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan restoratif justice. Jadi baru berlaku di bulan Mei kemarin, 2 Mei 2024. Lah, keinginan kita bersama tentu ini nanti direspon oleh Menko Polhukam untuk membuat semacam sinkronisasi, harmonisasi peraturan yang ada, kemudian muncul peraturan perundang-undangan, sehingga
sejalan ini, sejalan tidak apa ego sektoral jalan seperti itu. Iya, kalau ego sektoral kan jadi pincang nanti ya. Betul, betul. Dan ini memang sedang dirumuskan untuk kesana yang saya dengar demikian. Itu masih baru ya, masih baru. Tapi kalau di Tasik sendiri nih pengalaman di Tasik ya, karena ini dari bulan Mei ya, Pak, tentunya sudah ada nih kasus seperti ini. Kemarin ada satu yang bisa kita selesaikan secara RJ. Sebenarnya prinsip RJ ini sudah apa ya, cukup lama. Tapi secara apa istilahnya spesifik itu yang masih belum berjalan dengan baik. Karena saya pun dulu pernah mengadili perkara ketika misalkan ya dalam perkara penganiayaan, korban sudah memaafkan, bahkan sudah memberikan pengobatan, ganti rugi dan lain sebagainya, maka bisa kita jatuhi pidana percobaan. Jadi tidak perlu masuk, tapi cukup lapor ya, bersyarat ya, pidana bersyarat. Kalau dalam tenggang waktu berapa lama dia tidak melakukan tindak pidana lagi, tidak perlu menjalani. Nah, seperti itu. Sudah sebenarnya KUHP itu sudah memberikan jalan untuk ke arah sana. Nah, cuman sekarang ingin lebih ditekankan kembali dengan tentu menekankan pada perkara-perkara tertentu. Jadi kalau di kita ini tidak seluruh tindak pidana itu bisa di apa namanya di RJ. Nah, kalau kalau di luar negeri itu malah semua perkara di RJ kan. Nah, cuman kita paham lah masyarakat kita apakah sudah siap dengan hal semacam itu. Misalkan perkara pembunuhan, mau didamaikan, pasti malah ribut kan. Kalau di luar negeri itu hal yang biasa. Tapi di kita memang apa namanya masih perlu pemikiran yang lebih jauh. Bahkan tidak aman nih untuk pelaku ya. Betul. Iya, berbahaya sekali. Berbahaya. Ya. Kita juga yang mendamaikan juga malah ikut kena. Ikut kena ya. Banyak ininya ya. Banyak masalah ya yang perlu ditangani ya. Betul. Iya. Oke, apakah ini inisiatif dari pemerintah atau inisiatif dari mana nih munculnya RJ ini ya, Restoratif Justice ini? Dapat dikatakan juga inisiatif dari pemerintah, seperti misalkan adanya peraturan Kapolri, peraturan Jaksa Agung. Mereka kan eksekutif, pemerintah yang menjalankan tugas yudikatif. Tapi pada ujungnya kalau memang prinsip kita adalah negara hukum, seharusnya nanti ujungnya muaranya ada di pengadilan. Maka pengadilan juga dengan kewenangan yang ada, karena kalau undang-undang konon ceritanya agak lama bisa diterbitkan. Lah, berdasarkan ketentuannya Mahkamah Agung punya peran untuk menutup kekosongan itu dengan perma. Jadi aturan pun juga mendukung. Jadi kalau dapat saya tambahkan, memang perkara-perkara yang bisa diterapkan restoratif justice itu memang hanya perkara-perkara tertentu, seperti tindak pidana ringan ya atau tipiring yang kerugian korban tidak lebih dari 2.500.000, kemudian atau tidak lebih dari upah minimum provinsi. Kemudian juga tindak pidana aduan. Nah, aduan di sini ada laporan dari si korban. Jadi tindak pidana itu secara keilmuan itu ada dua, berasal dari laporan dan pengaduan. Kalau laporan biasa masyarakat kan yang melaporkan. Bahkan kita melihat kejahatan saja kita sampaikan ke polisi bisa menindaklanjuti. Nah, kemudian ada yang aduan yang lebih sifatnya itu pribadi. Apakah nama baik? Nah, ini dari korban ya kalau pengaduan. Betul, memang harus ada pengaduan dari korban, itu syaratnya. Kalau tidak ada tidak bisa diproses. Nah, sementara laporan ini bersifat umum. Karena kalau laporan itu potensi mengusik rasa keadilan masyarakat itu lebih tinggi. Misalkan pembunuhan. Pembunuhan kan tidak sekedar melindungi atau katakanlah tindakan untuk kepada korban atau keluarganya, tapi juga masyarakat merasa kurang nyaman dengan adanya perilaku yang seperti itu. Yang ketiga, tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Jadi yang di atas 5 tahun memang tidak bisa masuk ke konsep RJ yang ada di sini. Namun Mahkamah Agung menyampaikan ya bahwasanya jika pun lebih, sepanjang memang ada di situ
maaf, ada perdamaian. Iya, iya. Kemudian juga terdakwa ini tidak berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian bukan pengulangan. Iya, iya. Artinya dalam tenggang waktu, kalau di sini memang 3 tahun ya, itu masih bisa dilakukan RJ. Tapi kalau residip kan 5 tahun, dan di sini lebih sedikit lagi 3 tahun untuk masa yang seperti itu. Kemudian tindak pidana dengan pelaku anak. Ya, ini juga wajib dilakukan RJ, walaupun di anak itu ada istilah diversi atau mediasi. Cuman diversi di sini memang ada aturan ancaman maksimal yang bisa diterapkan. Kalau lebih dari maksimal 7 tahun. 7 tahun. Ya, 7 tahun. Kalau lebih dari 7 tahun maka tidak bisa. Tidak bisa masuk RJ. Tapi perintah di Perma ini bisa dilakukan RJ tadi. Di Persi tidak bisa, tapi RJ memungkinkan. Kalau di Persi kan bukan pemidanaan dia biasanya karena sudah ada perdamaian, tapi RJ masih dalam bentuk pemidanaan, tapi tentu yang sangat ringan, ringan. Kemudian yang terakhir tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan, seperti kelalaian mengakibatkan orang celaka, luka berat. Nah, itu bisa dilakukan restoratif justice, penanganan sidang dengan cara RJ itu tadi. Itu Oke. Dan berikutnya tentunya ada prosedurnya seperti apa nih untuk kita menjadi syarat lah restoratif justice ini. Iya. Kalau syarat dari perkara yang seperti tadi, kemudian nanti ada syarat ketika dilakukan persidangan. Persidangan di sini setelah penuntut umum itu membacakan dakwaan ya, bisa dakwaan, bisa berita acara pemeriksaan, bisa catatan dakwaan. Nanti terdakwa akan ditanya apakah mengerti atau tidak, kemudian dia mengakui atau tidak. Jadi prinsipnya kalau dia mengakui maka terbuka jalan untuk RJ. Jadi jujur dulu, baru mungkin bisa diteruskan dengan konkretnya dilakukan upaya-upaya ke arah RJ itu tadi. Iya. Tapi untuk memastikan jujur atau tidaknya ini gimana nih? Ya, ketika dakwaan dibacakan, tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan atau dalam bahasa hukumnya itu eksepsi. Nah, ini bisa dilakukan RJ tadi dengan cara membentuk yang namanya mediasi penal. Jadi mediasi pidana. Kalau mediasi kan condong ke perdata. Ini mediasi penal dengan katakanlah mengundang apakah pelaku, kemudian orang tua, tokoh masyarakat, atau tokoh agama. Kemudian nanti di mediasi formulasinya seperti apa? Misalkan dari pihak korban mintanya seperti apa, dari pihak pelaku mintanya seperti apa, yang nanti akan dirumuskan dalam sebuah perjanjian kesepakatan perdamaian. Nanti dari situ ya tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya, tetap dipidana, tapi hukumannya beda gitu ya. Beda. Oke, ini tentunya dengan penerapan RJ ini ya, ada tujuan utama mungkinnya dari pengadilan itu sendiri ya. Apa sih tujuan utamanya? Tapi jangan dulu dijawab ya, Pak Ketua, biar penasaran nih. Baik, Kaca dimanapun Kaca berada, tetap bersama Radio Perbasara 105,7 Pas FM, Pas informasinya. 105,7 Radio Perbasara Pas FM, Pas informasinya. Kami ucapkan terima kasih Kanca masih setia menemani kami menyimak acara Sipakum, hasil kerjasama Radio Perbasara Kabupaten Tasikmalaya, kemudian di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan narasumber kali ini atau malam hari ini yaitu Bapak Heruman Pandu Kusuma Harahap SH.MH. Beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan baik Anca, kita lanjutkan kembali ya mengenai restoratif justice ini. Dan ada pertanyaan tadi ya, bukan PR ya, karena tidak dibawa ke rumah, cuma ditunda sebentar ya rehatnya. Nah tadi ya tujuan utamanya nih adanya RJ ini gimana Pak Kata?
Ya, jadi apa namanya, di Perma itu sendiri memang ada diatur tentang tujuan pemidanaan berkaitan dengan RJ. Yang pertama, memulihkan korban dari tindak pidana, karena asasnya memang pemulihan keadaan. Ya paling penting itu ya korban supaya berangsur-angsur bisa, katakanlah kalau lupa sih tidak mungkin ya, masih hidup, tapi mungkin pulih lah ya. Artinya bisa memaafkan, mungkin ada secara psikolog terguncang, lama-lama bisa menjadi lebih baik dengan cara memaafkan. Karena orang yang sudah memaafkan secara otomatis dia akan selalu teringat dan merasa sakit gitu. Yang kedua, tentu yang paling diutamakan memulihkan hubungan antara terdakwa, korban dan juga masyarakat. Jadi ada harmoni di situ, sudah tidak ada dendam. Nah, tentu ini yang diharapkan dari penegakan hukum sebenarnya. Idealnya seperti itu sebenarnya. Utamanya itu ya, tujuannya harmoni, yang terciptanya sebuah harmoni di masyarakat ya. Betul. Terutama antara si korban dan si pelaku ya. Juga keluarga tentunya. Keluarga. Ini anak sudah berantem, orang tuanya masih aja. Itu pengalaman ya. Saya menyampaikan pengalaman. Waduh. Kembali lagi nih. Tapi justru yang lebih pengalaman nih, ketua. Oke, putusan sebagai produk hakim dalam pengadilan perkara restoratif justice ini gimana, Pak? Ya, jadi ada prinsip judge makes the law di hakim itu. Jadi hakim sebenarnya membuat aturan, membuat hukum. Kayak Mahkamah Konstitusi membuat norma baru. Nah, hakim juga ada kesempatannya untuk hakim ya membuat sesuatu yang baru. Betul. Karena tujuan hukum itu kan ada 3 ya secara teori: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Jadi kalau kepastian di sini kan ya undang-undang itu sendirilah. Ya dasarnya kan legalitasnya ada. Tapi ketika undang-undang itu dirasa sudah out of date, tidak up to date, sudah banyak katakanlah hal-hal yang kata kurang pas, maka muncul di sana rasa keadilan, nilai keadilan yang harus dikedepan. Nah, disitulah biasanya hakim membuat aturan hukum. Kemudian apabila dirasa kemanfaatannya, kemudaratannya lebih maslahahnya lebih bagus, lah itulah nilai kemanfaatan itu tadi. Jadi 3 nilai ini kalau dulu sering dipertentangkan, kalau saya justru saling mempengaruhi untuk keadaan yang lebih baik seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Karena saya dulu belajar itu di S1, sepertinya ada pertentangan, tapi sesungguhnya enggak. Menurut saya justru saling mempengaruhi untuk hal yang lebih baik. Karena sebenarnya hakim itu bisa social engineering katanya, merubah masyarakat, merubah perilaku dengan putusannya. Seperti itu. Termasuk juga kaitannya dengan RJ di sini ya, restoratif justice yang tadi disampaikan, pemulihan agar terjadi keharmonisan. Bahkan Pancasila sendiri kan ada musyawarah mufakat itu. Keraayatannya dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, sehingga muncul keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sana ada musyawarah ya antara pengadilan, pemohon, termohon gitu, atau korban dan pelaku gitu, dengan difasilitasi oleh pengadilan itu bisa. Nah, ini jangan sampai nanti kesepakatan yang ada itu satu bertentangan dengan hukum, justru yang kedua kesepakatan itu tidak bakalan bisa dilaksanakan, itu juga tidak boleh kan. Yang ketiga merugikan pihak yang lain. Nah, itu juga tidak. Makanya perlu peran pengadilan atau peran mediasi penal, hakim dalam membuat semacam rule bagaimana mediasi itu bisa berjalan sehingga dapat dilaksanakan tanpa ada paksaan tentunya. Oke Pak Ketua, ada pertanyaan nih dari Kanjai atau dari pendengar radio Purbasora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Repan dan juga Pak Hakim narasumber. Izin bertanya dari siapa? Arman Cisayong ya, disingkat CSYG Cisayong ya.
Arman Cisayong ya, mengenai hal yang dibahas. Saya mau bertanya, ada kasus seperti yang viral sekarang ini mengenai pembunuhan Vina katanya ya. Oh itu ya, kok bisa ya? Apakah kasus yang sudah lama itu bisa dimasukkan ke restorasi justice ini ya? Terima kasih atas jawabannya. Oh, gimana ya? Kan itu sudah lama ya kejadiannya, bisa nih. Sudah lama, bahkan viral kembali kan? Iya, viral kembali. Ada filmnya atau gimana? mau digarap filmnya kayaknya. lebih bagus lagi filmnya gitu ya. Lebih panjang lagi, lebih ya mungkin lebih ini ya, komersial ke sananya. Oke, silakan Pak Ketua. Ya, menjawab pertanyaan dari penanya tadi, secara aturan tidak dapat dilakukan RJ karena dari awal saya sampaikan sebagaimana Perma ya, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang RJ di sini, yang bisa dilakukan RJ itu ya tidak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ya. Kalau ini lebih. Kalau pembunuhan saja pasal 380 KUHP itu 15 tahun. Kalau berencana bisa sampai hukuman mati. Iya. Itu belum belum secara aturan belum dapat dilaksanakan gitu. Namun kalau memang ada katakanlah pemaaf, saling memaafkan. Mungkin dari keluarga ini ya, karena sudah meninggal. Iya. Korbannya meninggal kan malah lari semua nanti itu. Bahaya kalau datang. Benar. Jadi kalau korbannya sudah meninggal, maka pihak keluarga nanti yang mengatakan. Oh begitu ya. Betul. Seperti itu. Benar bisa, yang disampaikan. Jadi secara aturan tidak dapat dilaksanakan. Karena kalau korban yang datang sendiri, hakim juga kayaknya. Baik Pak Arman, semoga puas dengan jawaban Pak Ketua Hakim tadi ya. Dan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penyiar penyiar kesayangan. Dan narasumber terhormat. Beda ya, kesayangan dan terhormat ya. Sayang dan hormat itu terhormat. Lain lebih tua yang sini ya. Gak apa-apa, aku menyalahkan. Karena yang muda disayang, yang tua dihormati. Prinsipnya seperti itu. Bagus lah ya. Seimbang, balance lah. Mempertanya mengenai tadi yang dibahas mengenai permohonan dan pengaduan, tujuannya apa dan prosedurnya seperti apa ya. Makasih NN. Nonem nih. Nonem. Baik. Jadi kenapa nonem ya? Takut datang ke rumah. Silakan Pak. Iya. Ketua. Kalau nonem, kalau bahasa PA-nya goib. Pengadilan agama maksudnya. Bisa di pengadilan agama goib. Goib ya. Nggak jelas keberadaannya. Jadi mungkin takut gentayangan. Takut gentayangan. Bukan permohonan mungkin ya. Jadi delik itu atau kejahatan itu bisa katakan diproses ya. Ada dua, bisa dengan lapor atau pelaporan, ada bisa pengaduan. Pelaporan di sini ini dimensinya lebih luas, potensi merugikan masyarakatnya. Tapi kalau delik aduan lebih luas kepada pribadi. Makanya delik aduan itu bisa dicabut ya dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan. Tapi kalau laporan tidak bisa dicabut, ya tetap diproses. Jadi kenapa ada dua delik ini, dua cara ya untuk menyampaikan kalau ada sebuah kejahatan atau tindak pidana, karena itu tadi kepentingan untuk laporan itu kepentingan masyarakat yang juga ikut lebih luas ya. Ya lebih luas karena yang tadi saya sampaikan, ada orang ketabrak meninggal, itu tidak saja keluarga korban dan pelaku, tapi juga masyarakat merasa kurang nyaman dengan perilaku misalkan yang berlalu lintas yang tidak tertib. Ada perlindungan terhadap masyarakat lebih luas di situ. Tapi kalau aduan kepada pribadi, misalkan tidak menyerang kehormatan sehingga timbul pencemaran nama baik, kemudian ada fitnah, itu bisa untuk diadukan dan bisa dicabut. Seperti itu. Bedanya seperti itu.
Dicabutnya itu ada deadline-nya? Ada, iya. Ada di KUHP itu ada, apakah di penyidik, apakah di penuntut umum, apakah di pengadilan, ada batasan waktunya. Iya, batasan waktunya. Iya. Berapa lama kira-kira? Kalau di pengadilan sampai dengan 3 bulan itu bisa. 3 bulan ya. Karena memang ya mohon maaf di dalam penegakan hukum juga butuh kepastian. Tidak bisa langsung dicabut aja gitu ya. Atau berlarut-larut gitu. Itu tidak Iya. bisa, nanti penegak hukum jadi bias ya. Iya, bias dalam penanganan perkaranya. Katanya dituntut cepat. Iya. Kemudian kok lama karena nunggu pencabutan. Nah, jadi serba salah. Iya. Oke, semoga puas ya untuk nonim nih ya. Ada pertanyaan lagi nih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Kang Revan dan narasumber. Mohon izin saya bertanya mengenai perdata dan pidana itu apa perbedaannya? Oh, kembali nih ke padahal ini sudah lama nih ya, mungkin baru mendengarkan lagi gitu ya. Ya, ketika membahas itu ya sekarang dengarkan ya dari ketua baru nih. ini sudah disampaikan oleh salah satu hakim dari pengadilan negeri ya. Tapi mungkin nih supaya lebih jelas lagi nih. Silakan. Baik, dalam hukum itu ada 2 genus ya. Dia ada yang bersifat pripatrah, hukum yang bersifat pribadi. Ada juga yang bersifat umum. Kalau perdata ini tunduk pada yang sifatnya pribadi. Kalau umum itu pasti nanti melibatkan negara mewakili di situ, misalkan pidana. Itu kan ada keterlibatan kepolisian, kejaksaan dalam hal membawa perkara ke pengadilan. Tapi yang namanya perdata atau pripatrah itu masyarakatlah yang mengajukan, yang katakanlah termasuk memproses dalam arti yang mengajukan ke pengadilan. Apakah bisa karena sifatnya permohonan saja, yang sifatnya volunteer ya, artinya sendiri. Misalkan ingin mengangkat anak misalkan, atau yang sifatnya kontensiosa, artinya ada benturan kepentingan sehingga muncul gugatan. Ini ada pihak penggugat, ada pihak tergugat. Tapi itu masyarakat, sifatnya privat. Dalam ranah privat ada utang, pinjam uang misalkan, dalam tenggang waktu tidak bayar, bisa dilakukan gugatan. Jadi perdata. Jadi tidak perlu ke polisi. Biar jelas gitu. Iya, betul. Oh, ini perdata, ini pidana gitu ya. Nanti ada lagi tata usaha negara kan, yang mana subjek hukumnya masyarakat dan pemerintah yang mengeluarkan penetapan atau seeking seperti itu. Baik, semoga puas nih untuk Kanca yang sudah mengirimkan pertanyaan ya. Waduh, waktunya sebentar lagi nih. Tapi ada waktu nih ya untuk Pak Ketua nih menyampaikan closing statement ya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Dan baiklah Kanca, biar lebih jelasnya lagi, ini closing statement dari Pak Ketua dalam hal yang dibahas ini Pak Ketua ya. Silakan Pak Ketua Hakim. Baik, jadi terkait dengan RJ Restoratif Justice, sebenarnya aparat penegak hukum itu sudah membuka peluang untuk ke arah sana, memfasilitasi dengan aturan-aturan yang tadi saya sampaikan, sehingga memang diharapkan masyarakat juga bisa katakanlah menerima ketentuan yang ada ini dengan cara katakanlah menganggap bahwasanya, mohon maaf ya, pemaaf itu lebih baik daripada yang lainnya. Jadi saya harapkan dengan kondisi negara yang seperti ini, dengan kondisi rutan lapas yang sangat krodit, dengan perbandingan kepada luar negeri yang ternyata katakanlah kita ini negara yang katanya gotong royong, musyawarah mufakat, tapi kok lama-kelamaan kesini susah untuk memaafkan. Nah, ini ada aturan yang bisa katakanlah merepresentasikan keinginan hal yang baik, itulah. Tapi win-win solution ya. Otomatis. Jadi win-win solution, tidak ada paksaan.
Kalau tidak mau tidak bisa kita laksanakan. Jadi intinya memang ada kemauan laksanakan. Ada pihak yang tidak mau tidak bisa kita laksanakan karena tidak boleh ada asas konsensualisme juga di sana, kesepakatan para pihak. Dan informasi saja untuk menindaklanjuti sosialisasi terhadap RJ ini Pengadilan Negeri Tasikmalaya insya Allah di hari Senin tanggal 9 September 2024 itu mengadakan sosialisasi juga bintek terhadap aparat penegak hukum di kota dan kabupaten, termasuk juga nanti biro hukum dari kabupaten dan kota kita undang. Tempatnya di Pengadilan Negeri di Tasik, Tasikmalaya. Kemudian narasumber pembicaranya ini Ibu WKPT Pengadilan Tinggi Bandung, WKPT Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang juga ikut merumuskan akan perma ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bersinergi lah semuanya untuk mewujudkan keadilan ya dengan cara restoratif. Perma nomor 1 tahun 2024 ini. Betul. Iya. Cukup Pak Ketua Hakim. Iya. Sama-sama. Justru saya yang mesti mengucapkan terima kasih nih dengan Pak. senang hati. Iya, sudah memberikan pencerahan untuk saya pribadi juga, kemudian Kanca atau pendengar Radio Purbasora. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, kami ucapkan terima kasih Kanca sudah menyimak acara ini, dan terutama dibuat Kanca yang sudah mengirimkan pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan Kanca, acara yang sama bisa Kanca ikuti, yaitu Sipakum setiap Kamis malam, setiap bulannya di Kamis yang keempat. Saya Revan Itep Sherman dan juga narasumber dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya Bapak Herman Pandu Kusuma Harahap SHMH sebagai narasumber malam hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.